Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 praktik bimbingan kelompok ganjil. Kami akan menjelaskan tentang teknik pemecahan masalah atau problem solving. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama dengan saya sendiri Yulia Arlinda, yang kedua ada Mbak Fitria, dan yang ketiga ada Mbak Vicky Ameasari, yang terakhir ada Mas Ahmad Najul Fahmi. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mbak Vicky. Pengertian dari problem solving. Teknik problem solving adalah suatu proses teknik yang digunakan untuk melatih siswa dalam berpikir ilmiah. Di sini siswa diajak untuk menilai suatu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri sendiri dan lingkungannya, serta membuat suatu pilihan-pilihan atau keputusan yang baru yang selaras dengan tujuan-tujuan dan nilai dalam hidupnya. Langkah-langkah dalam teknik problem solving adalah yang pertama, adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. Yang kedua adalah mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah menetapkan jawaban sementara dari permasalahan yang dihadapi. Dugaan jawaban ini berdasarkan kepada data yang telah kita peroleh. Yang keempat adalah menguji kebenaran dari jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini, siswa harus berusaha memecahkan permasalahan sehingga siswa diharapkan betul-betul yakin bahwa jawaban tersebut cocok digunakan dalam permasalahan yang kita hadapi. Yang kelima adalah menarik kesimpulan tentang jawaban dari permasalahan tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan penggunaan teknik problem solving. Kelebihan penggunaan teknik problem solving menurut Jamara pada tahun 2010 ada 3. Yang pertama, teknik problem solving ini sangat relevan jika digunakan pada dunia pendidikan dan dunia pekerjaan. Yang kedua, penggunaan teknik problem solving ini dapat membiasakan siswa untuk berpikir lebih terampil dalam menghadapi dan memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga, penggunaan teknik problem solving ini dapat merangsang siswa untuk berpikir lebih kritis, terampil, dan memiliki pandangan yang luas untuk memecahkan suatu permasalahan. Berikutnya adalah kekurangan penggunaan teknik problem solving. Yang pertama, harus menentukan pokok bahasan, di mana jika seorang guru yang melakukannya, maka harus menentukan pokok bahasan atau permasalahan yang sesuai dengan tingkat berpikir siswa dan pengalaman yang pernah dialami oleh siswa. Kemudian yang kedua adalah seorang konselor atau guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan jika ingin menggunakan teknik problem solving ini. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan teknik problem solving ini cenderung memakan waktu yang cukup lama. Kemudian yang keempat, penggunaan teknik problem solving ini karena melibatkan banyak berpikir, sehingga untuk menyelesaikan suatu permasalahan memerlukan berbagai sumber. Dan tidak jarang bila penggunaan teknik problem solving ini dapat memberikan kesulitan kepada siswa karena mereka harus berpikir untuk dapat memberikan solusi atau pemecahan suatu permasalahan dari masalah yang telah dipaparkan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka kerja teknik pemecahan masalah atau problem solving dalam bimbingan kelompok. Teknik problem solving merupakan suatu proses untuk melatih siswa dalam proses berpikir ilmiah. Siswa diajak untuk menilai suatu perubahan yang ada pada diri dan lingkungannya, serta membuat pilihan-pilihan baru, keputusan-keputusan atau penyesuaian yang selaras dengan tujuan-tujuan dan nilai hidupnya. Prosedur dalam pelaksanaan bimbingan kelompok menggunakan teknik problem solving mengikuti pelaksanaan bimbingan kelompok pada umumnya, yaitu meliputi tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran.
Pelaksanaan teknik problem solving dilakukan pada saat tahap kegiatan. Pada proses tahap kegiatan, anggota kelompok membahas topik beserta subtopik yang sudah ditentukan oleh pemimpin. Setelah topik selesai dibahas dan didiskusikan, pemimpin kelompok memberikan permasalahan untuk diselesaikan. Kemudian, anggota kelompok dapat menyampaikan permasalahan pribadi yang sedang dialami untuk dicari penyelesaiannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses implementasi, adaptasi, dan adopsi dari teknik pemecahan masalah problem solving dalam proses bimbingan kelompok. Dalam implementasi teknik pemecahan masalah, menurut Piaget menjelaskan bahwa khususnya remaja pada usia 11 atau 12 sampai dengan 15 tahun sudah mampu untuk membayangkan situasi rekaan dan mencoba mengolahnya dengan pemikiran logis dan memungkinkan remaja tersebut terampil dan menentukan penyelesaian masalahnya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Dari pernyataan tersebut, implementasi teknik pemecahan masalah dalam layanan bimbingan kelompok dapat digunakan untuk mengajak peserta didik atau siswa mengenal lebih dalam terkait dengan masalah atau topik layanan yang sedang dibahas. Dalam sebuah implementasi juga tidak lepas dari adanya adaptasi dan adopsi pelaksanaan layanan kelompok dengan menggunakan teknik pemecahan masalah. Untuk pengertian adaptasi dan adopsi itu sendiri, yaitu yang pertama adaptasi. Analisis untuk pelaksanaan adaptasi dalam proses kegiatan bimbingan dan konseling dilakukan dengan cara melaksanakan pengembangan terhadap kegiatan bimbingan kelompok itu sendiri, serta dengan melakukan kegiatan agar dapat menyesuaikan topik yang akan dibahas. Untuk adopsi, analisis untuk pengembangan kegiatan bimbingan kelompok secara mendetail. Proses adopsi yang digunakan dapat dilakukan dengan cara mengadopsi dari suatu topik bahasan yang sudah ada sebelumnya, dengan diolah terlebih dahulu melalui proses pembahasan sehingga dapat menghasilkan sebuah hasil data yang diinginkan sesuai dengan proses kegiatan dan teknik bimbingan yang digunakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.